Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang manfaat lipid dalam kehidupan manusia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Maria Wanda dengan NIM 2318030. Nama saya Jefferson Dawalu, NIM 2318017. Nama saya Herlin Cekula Andung, NIM 2318026. Perkenalkan, nama saya Miati Oridalog, NIM 2388053. Perkenalkan, nama saya Marlin Cakririhara, NIM 2318027. Kami dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Sosial. Ketika mendengar kata lipid, biasa di pikiran kita langsung tertuju pada hal-hal yang negatif seperti kegemukan, kolesterol, dan lain sebagainya. Namun teman-teman, lemak juga memiliki manfaat bagi manusia teman-teman. Lalu apa sih sebenarnya lipid itu teman-teman? Jadi lipid itu berasal dari kata lipos dalam bahasa Yunani yang berarti lemak. Jadi lipid didefinisikan sebagai senyawa yang tidak larut dalam air yang diekstrak dari organisme hidup menggunakan pelarut yang kepolarannya lemah atau pelarut nonpolar. Selanjutnya teman-teman, pada sumber lemak ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama itu lemak nabati dan yang kedua itu lemak hewani. Pada lemak nabati yaitu lemak yang berasal dari tumbuhan seperti minyak kelapa, buah alpukat, mentega, kedelai, dan minyak zaitun. Itu merupakan beberapa contoh dari lemak nabati teman-teman. Selanjutnya pada lemak hewani yaitu lemak yang berasal dari hewan seperti susu, daging, telur, keju, ikan, dan lain sebagainya. Itu merupakan beberapa contoh dari lemak hewani teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang manfaat lipid. Yang pertama itu manfaat lipid sebagai sumber energi. Lemak adalah sumber energi yang paling efektif bagi tubuh. Ini karena energi yang diberikan sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. Lipid menghasilkan 9 kalori per gram, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kalori per gram. Itulah sebabnya mengapa lemak dikatakan sebagai sumber energi yang paling efektif bagi tubuh. Walaupun lemak menghasilkan energi lebih besar teman-teman, namun karbohidrat lebih banyak dikonsumsi sehari-hari sebagai bahan makanan pokok, terutama pada negara yang sedang berkembang seperti kita Indonesia. Hal ini disebabkan karena sumber bahan makanan yang mengandung karbohidrat itu lebih murah dibandingkan sumber bahan makanan kaya lemak maupun protein, teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang lipid sebagai pelindung organ dalam tubuh. Di mana pada lipid tidak hanya berada pada kulit, tetapi lipid juga ada yang melindungi organ utama kita, seperti jantung dan otak. Lipid juga melindungi saraf, jaringan tisu, dan tulang, karena lipid bertindak sebagai bantalan pelindung jika terjadi kecelakaan atau benturan yang keras yang mengancam organ-organ vital kita. Selanjutnya yaitu lemak membantu menyerap vitamin. Beberapa vitamin dikenal juga sebagai vitamin yang larut dalam lemak. Artinya, vitamin ini memerlukan lemak agar bisa diserap dan disimpan baik di dalam tubuh. Contoh vitamin yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Semua jenis vitamin yang tadi saya sebutkan mempunyai peranan penting atau fungsi masing-masing, yaitu vitamin A bertanggung jawab untuk meningkatkan fungsi penglihatan dan menjaga kesehatan mata. Vitamin D membantu menyerap kalsium. Vitamin E menetralisir radikal bebas dan melindungi sel. Vitamin K
sangat penting untuk proses pembekuan darah. Semua jenis vitamin ini merupakan komponen penting dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Tanpa bantuan lemak, tubuh akan kesulitan menyerap jenis vitamin. Baik, saya akan menjelaskan tentang lemak menjaga temperatur tubuh tetap normal. Hampir setiap orang memiliki lapisan lemak tipis yang berada tepat di bawah kulit yang disimpan di dalam jaringan yang bernama adiposa. Lapisan lemak ini dirancang untuk melindungi tubuh, menjaga panas di dalam tubuh kita sehingga suhu tubuh tetap dalam kisaran normal. Selain menahan panas di dalam, lapisan lemak ini juga bisa melindungi bagian dalam tubuh dari perubahan suhu ekstrim di luar tubuh. Cara kerja lapisan lemak ini adalah ketika suhu kulit kita menurun drastis atau ketika cuaca di luar sangat dingin, biasanya sebanyak 50% timbunan lemak yang ada di dalam tubuh akan menghasilkan hangat meskipun kondisi dalam keadaan dingin, sehingga membantu meningkatkan suhu tubuh ke kisaran normal kembali.